Maju ya, silakan Rio. Siap, gerak. Rencang depan, gerak. Tegak, gerak. Ya, silakan. Rio maju. Bersih, terus. Bersih. Nah, kotor sedikit ya. Bersih. 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 Ya, sebelum belajar dimulai, silakan yang nabung simpan ke depan teman-temannya. Sudah, Pak orang? Kalau sudah, silakan mulai berdoa. Silakan. Siap, gerak. Sikap beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Ya Fattahu ya Alim, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah wa bil Qur'ani imama wa bil Ka'bati qiblatan wa bil mu'minina ikhwana. Ya, dilanjutkan dengan pembiasaan hafalan bersama. Masih surah Al-Baqarah. Bapak minta tolong pimpin satu orang dari putra dulu. Siapa yang mau? Siap, Pak. Ya, silakan Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, bukan yang lain ikuti. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazakka aw yazakkaru fatanfa'ahu dzikra amma man istaghna fa anta lahu tasadda wa ma 'alaika alla yazakka wa amma man ja'aka yas'a fa huwa yakhsha fa anta anhu talaha kalla innaha tadhkira faman syaa dzakara tarhaquha qatara ulaika humul kafaratul fajara. Ya, terima kasih Bapak. Coba giliran dari Putri, siapa yang mau memimpin rekan-rekan Putri? Ya, silakan Dewi. Yang lain ikuti. من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأكبره ثم إذا شاء أنصره كلا لما يقض ما أمره فينظر الإنسان إلى طعامه فأنا سبقنا ماء صبا ثم سقطنا الأرض سقا أنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة صدق الله العظيم. Alhamdulillah, terima kasih Bapak dan Febri. Hai hai. Hai hai.
kabar? Baik. Sehat semuanya? Alhamdulillah. Ada yang tidak sekolah? Ada semua. Alhamdulillah. Kembali Bapak mengingatkan ya, Anda semuanya termasuk Bapak harus pandai-pandai menjaga kesehatan. Apalagi untuk sekarang ini ya, musim penyakit, musim hujan, gampang sakit, kita harus pandai-pandai menjaga kesehatan. Jangan lupa istirahat yang cukup, makan yang cukup, ya, tidur yang cukup. Kalau kita sakit, nanti siapa yang merugi? Kita sendiri. Nanti kalian nanti semua akan ketinggalan pelajaran itu. Oleh karena itu, kita harus pandai-pandai menjaga kesehatan ya. Ananda, untuk pertemuan kali ini kita akan belajar tema 2, subtema 1, muatan IPA ya. Tentang bagaimana cara tumbuhan menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Menyesuaikan diri itu ada juga yang bilang adaptasi. Ya, adaptasi itu menyesuaikan diri dengan lingkungan. Tujuan pembelajaran kali ini diharapkan Anda semua tahu apa saja ciri-ciri khusus tumbuhan yang ada di sekitar kita. Kemudian agar Anda tahu bagaimana cara tumbuhan menyesuaikan diri atau beradaptasi dengan lingkungannya. Mungkin bukan belum ya, pernah, tapi kalian lupa atau belum paham. Atau ada yang mau bertanya? Silakan. Ya silakan Sri. Penyesuaian diri itu apa? Terima kasih, pertanyaan yang bagus. Pak, penyesuaian diri itu apa? Jadi penyesuaian diri itu adalah suatu bentuk usaha makhluk hidup, baik manusia seperti kita, hewan atau binatang, ya, untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan agar serasi, seimbang, agar bisa bertahan hidup, mencari makanan, berkembang biak, ya, menyesuaikan diri. Menyesuaikan diri itu ada yang bilang juga adaptasi ya, jangan lupa. Ada lagi? Saya Pak. Adaptasi itu apa? Nah, barusan Bapak bilang adaptasi itu apa? Adaptasi itu adalah proses dari penyesuaian diri. Ya, jadi kalau kita ingin beradaptasi dengan lingkungan diperlukan proses. Nah, proses itu disebutnya adaptasi. Ya, ada lagi yang mau bertanya? Saya Pak. Ya, silakan Fitri. Menyesuaikan diri manusia contohnya apa? Menyesuaikan diri manusia dengan lingkungannya, contohnya ketika berpakaian ya. Saat musim panas, manusia itu cocoknya menggunakan pakaian yang tipis ya, agar tidak kepanasan, tidak kegerahan. Dan saat musim dingin, kita harus menggunakan pakaian yang tebal, selimut ya kalau tidur, jaket, agar kita tidak kedinginan. Itu adalah contoh cara manusia menyesuaikan diri dengan lingkungan, terutama dengan musim ya. Kita lanjutkan. Hai hai. Hai. Konsentrasi. Oke. Sekarang ciri-ciri khusus tumbuhan di sekitar kita ya. Tumbuhan itu memiliki ciri-ciri khusus dan tiap tumbuhan, lihat luar ya, tiap tumbuhan itu cirinya berbeda-beda. Ada tumbuhan yang daunnya lebar, ada yang tipis. Ada tumbuhan yang batang dan rantingnya berduri. Contohnya seperti apa? Kaktus ya. Dan ada tumbuhan yang akarnya itu menjulur ke atas tanah, ada juga yang akarnya di dalam tanah. Akar itu biasanya untuk mencari air. Pinter. Coba Anda perhatikan semuanya. Contoh tumbuhan yang ada di sekitar sekolah kita, di depan, di belakang ya. Kita sebutkan cirinya. Coba siapa yang mau? Saya Pak. Ya silakan Rio. Pohon pisang. Betul, pohon pisang ada di belakang sekolah kita ya. Ciri-cirinya Rio? Daunnya lebar. Daunnya lebar. Saya Pak. Oh iya, lanjut. Ada jantungnya, buahnya enak dan banyak.
Betul ya, contoh tumbuhan di sekitar sekolah kita itu buah atau pohon pisang. Ya, daunnya lebar, ada jantungnya seperti manusia, buahnya banyak dan enak ya. Kemudian tumbuhan apa lagi? Ayo siapa? Ya, silakan Neng Anggi. Pohon rambutan. Ciri-cirinya Neng? Pohonnya sangat tinggi. Ya, betul. Pohonnya sangat tinggi, buahnya ada rambutnya, maka disebut pohon rambutan dan buah rambutan. Nah, perbedaan ciri-ciri khusus tumbuhan itu adalah salah satu bentuk bagaimana cara mereka beradaptasi ya atau menyesuaikan diri dengan lingkungannya agar mereka bisa bertahan hidup. Ya. Sekarang lanjutkan cara tumbuhan menyesuaikan diri dengan lingkungannya atau cara tumbuhan beradaptasi dengan habitatnya. Ya, coba habitat itu apa? Saya Pak. Ya Neng, nanti. Habitat itu tempat. Ya betul sekali ya. Habitat itu tempat tinggalnya, lingkungannya atau rumahnya ya. Kita lanjutkan. Cara tumbuhan menyesuaikan diri dengan habitatnya, dengan lingkungannya, atau cara tumbuhan beradaptasi dengan habitatnya dibedakan menjadi tiga ya, tiga jenis. Berapa? Tuh, tiga. Yang pertama hidrofit, ya bisa dilihat. Kelihatan semua? Hidrofit adalah jenis tumbuhan ya yang hidupnya habitatnya tinggal di daerah berair atau di permukaan air. Ini gambar apa contohnya? Ya betul, teratai. Ada yang pernah lihat teratai? Ada ya. Ciri-cirinya coba perhatikan. Mengapung di permukaan air, betul tidak? Betul ya. Kedua, memiliki akar di dalam air. Jadi akarnya di dalam air. Kenapa tidak di atas? Agar tumbuhan teratai seimbang ya. Kemudian yang kedua ada namanya higrofit ya. Kalau tadi di tempat atau di air, sekarang di tempat yang lembab. Lembab itu tidak basah, tidak kering, tengah-tengah, yaitu lembab ya. Higrofit ya, jangan lupa. Coba ini gambar apa contohnya? Tumbuhan paku ya. Kalau kita dulu main itu biasanya suka pasak-pasakan. Ini disebutnya asin-asinan ya. Kalau dulu biasa kita temui di hutan. Ciri-cirinya sama tidak? Memiliki daun yang lebar dan tipis. Lebar? Lebar. Memiliki banyak stomata atau celah-celah kecil pada daunnya. Stomata itu gunanya untuk membantu proses fotosintesis ya. Proses mereka membuat makanan sendiri. Kemudian yang ketiga, pada daun yang muda biasanya tumbuhnya itu menggulung atau melingkar. Ya. Kemudian jenis yang ketiga ada namanya xeropit. Xeropit itu jenis-jenis tumbuhan yang habitatnya tempat tinggalnya di daerah yang kering. Apa ini contohnya coba? Kaktus. Ada yang ibunya menanam atau merawat kaktus? Tidak ada ya. Ciri-cirinya sama tidak? Coba lihat. Tubuhnya dilapisi lilin untuk mencegah penguapan berlebihan. Jadi tubuhnya itu agar mengurangi penguapan, kan panas ya. Coba sekarang buka bukunya LKS-nya. Buka LKS IPA halaman 43. Ya coba baca semuanya. Cara makhluk hidup beradaptasi dengan lingkungan. Tumbuhan yang hidup di perairan mengeluarkan air melalui pengeluaran. Pengeluaran air dari tubuh sangat penting untuk kelangsungan hidupnya.
hidrofit di tempat yang berair, ada hidrofit di tempat yang lembab, dan ada juga yang xerofit di tempat-tempat yang kering. Coba sebutkan contoh selain yang tadi, siapa yang mau? Termasuk hidrofit apa di tempat mengapung di air? Iya, Pak. Oh iya, Widin. Aku. Betul, pintar sekali. Contoh tumbuhan yang jenisnya hidrofit mengapung di permukaan air adalah kangkung. Ya, kangkung adalah makanan yang biasa kita makan sehari-hari, gizinya tinggi. Ternyata itu jenis tumbuhan hidrofit, hidupnya di permukaan air. Ya, jangan lupa hidrofit air. Kemudian higrofit di tempat yang lembab. Apalagi contohnya? Iya, Pak. Arak ya. Lumut. Lumut, betul. Tahu lumut? Lumut adalah tumbuhan yang apabila kita injak suka licin, suka jatuh. Ternyata lumut itu adalah jenis tumbuhan higrofit. Sukanya di tempat-tempat yang lembab. Kebanyakan ada di hutan ya. Untuk anak-anak putra ya yang suka manjat pohon, hati-hati ya. Kalau di pohonnya ternyata ada lumut, hati-hati licin ya. Kemudian satu lagi jenis tumbuhan xerofit. Sukanya tempat tinggalnya di daerah yang panas kering. Oh iya, tapi Lidah buaya. betul lidah buaya. Ternyata lidah buaya ya yang suka ditanam ibu-ibu, betul? Di depan rumah, di halaman, ternyata jenis tumbuhan xerofit. Mereka akan kuat tinggal di daerah-daerah yang panas. Makanya kalau kita buka batangnya ada apa? Ada air ya. Itu adalah cadangan air mereka. Nah, sekarang setelah kita belajar jenis-jenis tumbuhan beradaptasi dengan habitatnya, dan kita tahu ciri-cirinya, Bapak akan coba tes ya. Coba siapa yang mau membantu Bapak membagikan? Tolong. Ya silakan, Neng. Coba oleh Neng Sri dibagikan satu orang satu ya. Dan untuk putra Bapak minta tolong 2 orang untuk membantu Bapak menempelkan kertas. Ya, Bapak mau tolong Bapak? Ya, silakan. Ya, sama Rio ya. Coba dipegang. Nanti Bapak kasih perangkat ya. Ya sudah, terima kasih. Boleh duduk ya. Nah, di depan kalian ini adalah kelompok jenis-jenis tumbuhan yang beradaptasi terhadap habitatnya. Coba berdasarkan ciri-ciri tadi yang kalian pegang, coba dilihat kertas masing-masing itu masuknya ke kelompok mana. Coba pikirkan, amati. Hidrofit itu ciri-cirinya apa? Higrofit apa? Xerofit apa? Ya, siap? Mau ditunjuk? Mau yang siap atau mau satu orang satu? Ya, satu orang satu saja ya. Ya, boleh dari depan. Kasih. Coba. Ya, dari depan. Silakan yang kasih. Coba dibuka perekannya. Yang punya kasih itu masuknya kelompok yang mana? Ya, Neng Febri lanjut. Coba punya Neng Febri masuknya kelompok yang mana? Ya. Bagaimana kalau salah? Tidak apa-apa, namanya juga belajar ya. Coba kalian periksa saja berdasarkan ciri-ciri yang tadi, masuknya yang mana. Hidrofit ya. Terima kasih. Lanjut Bapak, silakan. Yang punya Bapak termasuk, silakan Neng. Masuknya kelompok mana? Hidrofit, air, higrofit, lembab, atau xerofit, tumbuhan yang tinggalnya di tempat yang sepi. Bunga apa itu? Oh, eceng gondok ya. Terima kasih. Terus
Lanjutkan. 5. Silakan Neng. Nah, yang ketiga apa ini? Kangkung. Ya, kangkung itu termasuk jenis tumbuhan hidrofil, tinggalnya di air, di permukaan air. Yang keempat, apa ini? Kiambang. Ya, kiambang itu kalau kita tahu banyak di air ya, di empang, di kolam. Mereka itu tinggalnya di permukaan air, betul. Kemudian yang ini apa? Betul, eceng gondok. Eceng gondok termasuk jenis tumbuhan hidrofil, sama tinggal di air. Terakhir, apa ini? Lotus, ya. Jangan lupa lotus. Lotus juga termasuk jenis tumbuhan hidrofil, jenis tumbuh-tumbuhan habitatnya tinggal di air. Betul semua ya, yang hidrofil betul semua. Kemudian buah naga. Buah naga juga ya, kurang tepat. Buah naga ini seharusnya tinggalnya di tempat yang kering ya. Kemudian apa ini? Tumbuhan paku ya, keasinan, ini betul. Kemudian paku kawat masih jenis termasuk tumbuhan paku, sama juga termasuk jenis tumbuhan yang habitatnya tinggal di daerah yang lembab. Terakhir ini keladi, ya, pohon keladi. Ini betul, pohon keladi ini kalau di kita itu sering jumpai ya, buat makanan ikan ya, talas. Ini juga tadi termasuk jenis tumbuhan hidrofil, suka tinggalnya di daerah-daerah yang lembab. Kalau yang hidrofil ya cuma salah 2 ya, ada salah 2. Berapa Pak? 4. Kemudian terakhir xerofil, jenis tumbuhan yang adaptasi habitatnya di daerah yang kering. Tumbuhan daun ungu, ya, tumbuhan daun ungu itu tinggalnya di daerah hidrofil, berarti kurang tepat ya. Berapa? Bunga adenium. Nah, bunga adenium betul termasuk jenis tumbuhan yang habitatnya tinggal di daerah yang kering. Terakhir, kurma. Ya, kurma itu yang biasa kita makan, ciri khas pada bulan apa? Pada bulan Ramadan untuk buka puasa. Ternyata kurma itu jenis tumbuhan yang habitatnya di daerah yang kering. Makanya kurma itu kebanyakan tinggalnya atau tepatnya di negara mana? Arab. Karena Arab itu iklimnya panas, kering. Makanya kurma itu cocok ya di tempat yang kering. Yang ini berarti betul juga salah satu. Tidak apa-apa ya. Sebelum Bapak simpulkan, coba ada yang mau bertanya lagi? Saya Pak. Ya, apa? Saya Pak. Ya, silakan apa? Apa tujuan adaptasi? Terima kasih. Pertanyaan yang bagus. Pertanyaan dari apa tujuan makhluk hidup beradaptasi? Sebelum Bapak jawab, ada yang mau mencoba menjawab pertanyaan apa? Saya Pak. Oh iya, silakan, Febri. Agar bertahan hidup. Betul. Agar bertahan hidup, betul. Kemudian ada lagi? Siapa lagi? Saya Pak. Ya, yo. Agar tidak mati. Betul semuanya. Jadi tujuan makhluk hidup melakukan adaptasi terhadap lingkungannya agar mampu bertahan hidup, dan kebalikannya agar tidak mati, agar bisa berkembang biak, agar bisa bertahan ya, bisa juga menghindari dari musuh. Kemudian ada lagi pertanyaan selanjutnya sebelum Bapak simpulkan. Ya, Neng. Apa akibatnya jika tumbuhan tidak bisa beradaptasi? Ya, terima kasih. Ya, apa akibatnya jika tumbuhan tidak bisa beradaptasi? Pertanyaan tersebut barusan dijawab oleh Rio ya, dan yang Febri. Kalau tidak bisa beradaptasi, nanti tumbuhan tersebut akan kesulitan hidup, tidak bisa menyesuaikan diri, dan lama-lama akan mati ya, akan musnah, akan berkurang. Ya, ada lagi yang mau bertanya? Yang belakang. Iya Pak. Oh iya. Kenapa tumbuhan yang sudah beradaptasi masih bisa mati? Kenapa
tumbuhan sudah beradaptasi tapi masih bisa mati? Karena setiap makhluk hidup, baik itu tumbuhan, manusia atau hewan, mempunyai batas umurnya masing-masing. Oleh karena itu, agar tidak punah, diperlukan namanya perkembangbiakan atau regenerasi, ya. Jadi yang namanya kematian itu tetap tidak bisa dihindari. Cuma ya solusinya harus ada perkembangbiakan atau regenerasi agar tidak habis. Ada lagi? Siapa? Ya. Kenapa kita harus mengetahui ciri-ciri dan adaptasi tumbuhan? Kenapa kita harus paham? Harus tahu ciri-ciri tumbuhan adaptasi. Ya, ayo siapa yang mau menjawab sebelum Bapak yang jawab? Saya, Pak. Ya, silakan, Bapak. Agar bisa merawatnya. Betul. Salah satu alasan kenapa sih kita manusia harus tahu cara tumbuhan beradaptasi agar kita bisa merawatnya, agar kita bisa menjaganya, agar kita bisa melestarikannya. Ya, setelah kita belajar, kita akan tahu. Kata Bapak tadi, tumbuhan yang satu cocoknya disimpan di tempat yang satu. Jangan kita sampai salah, ya. Seharusnya tumbuhan yang cocok di tempat yang lembab kita simpan di tempat yang panas. Nanti bisa mati. Sedangkan kita butuh oleh tumbuhan. Betul? Makanan kita banyak dari tumbuhan. Tempat tinggal membuat rumah banyak dari tumbuhan, pohon-pohon, ya. Dan kita pun bernapas, ya, membutuhkan oksigen, butuh bantuan apa? Tumbuhan. Karena tumbuhan itu menghasilkan Oksigen. betul menghasilkan oksigen, ya. Jadi kita harus paham dan tahu cara adaptasi tumbuhan. Ada lagi yang mau bertanya? Tidak ada. Baik, kalau tidak ada yang bertanya lagi, Bapak simpulkan ya pelajaran barusan. Tiap tumbuhan itu memiliki ciri-ciri khusus dan cirinya tiap tumbuhan itu berbeda-beda, ya. Kemudian adaptasi tumbuhan terhadap habitatnya juga bermacam-macam, dikelompokkan menjadi 3. Ada namanya hidrofit, tumbuhan yang habitatnya tinggal di permukaan air. Ada lagi higrofit, tumbuhan yang hidupnya habitatnya di tempat-tempat yang lembab. Dan xerofit, tumbuhan yang habitatnya adaptasinya di tempat-tempat yang kering. Nah, sekarang ke evaluasi ya. Bapak akan ngecek ya, mengecek apakah kalian sudah paham pelajaran yang sudah Bapak sampaikan atau belum. Ya. Silakan keluarkan buku tulis temanya. Nah, Bapak punya 5 pertanyaan ya. Silakan kalian tulis dulu soalnya, kemudian dijawab. Kalau kalian memperhatikan, insya Allah kalian bisa menjawabnya. Bapak mau tahu ya. Sudah siap? Nomor 1, jelaskan apa perbedaan adaptasi dengan penyesuaian diri. Sepintas memang mirip, tapi dalam prosesnya ada bedanya. Tadi Bapak sudah sampaikan. Dan nomor 2, bagaimana pendapat kalian jika jenis tumbuhan hidrofit kita simpan di tempat yang kering? Sudah? Sudah. Nomor 3, menurut pendapat kalian, kenapa tiap tumbuhan memiliki ciri khusus yang berbeda-beda? Sekarang nomor 4 ya. Jelaskan pendapat kalian jika bunga
yang ada di rumah kalian? Punya kan? Punya? Punya. Disiram terus menerus. Coba ya. Apa yang akan terjadi jika bunga di rumah kalian kita disiram terus menerus? Mama kita yang menyuruh merawat, disuruh menyiram bunga mama, tapi kita menyiramnya terus menerus kebanyakan. Sudah? Ya terakhir ya, 5 nomor saja. Nomor 5. Buat kesimpulan dari jenis-jenis tumbuhan berdasarkan adaptasinya terhadap habitatnya. Coba kerjakan, Bapak kasih waktu 10 menit. Ya, silakan dikerjakan. Dulu. Sudah semuanya? Sudah. Sudah tidak? Waalaikumsalam. Ya, nggak apa-apa ya. Namanya juga belajar ya. Kalau masih ada yang salah, belajar. Kalau sudah semuanya, Bapak minta tolong satu orang mengumpulkan bukunya. Bapak tunjuk aja ya, Hasna, silahkan kumpulkan. Ya, terima kasih. Nanti Bapak periksa ya. Sekarang pimpin doa oleh ketua kelas. Ya silakan kalau pulang ya. Hati-hati di jalan. Ingat jangan main dulu, langsung pulang ke rumah.